ただなめんじゃねえぞ。 Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film yang berjudul Shiritsu Bakalea Koko. Film ini menceritakan tentang SMA laki-laki yang dimana SMA tersebut berisi para preman dan mereka suka bertarung. SMA laki-laki ini akan digabung dengan SMA wanita yang dimana berisi para siswi yang cantik-cantik dan disiplin. Jika teman-teman penasaran dengan ceritanya, simak terus sampai akhir, oke? Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan dengan suasana SMA preman yang bernama SMA Bakada yang sedang tawuran di sekolahnya sendiri melawan SMA Ugasi. Dan itulah kegiatan mereka sehari-hari. SMA Bakada sendiri dipimpin oleh petarung terkuat yang bernama Tatsuya. Dan dia selalu diikuti oleh teman-temannya yang setia. Teman-temannya diantaranya ada Asada, dia orang yang kalem namun kuat. Lalu ada Satoshi, murid yang paling bodoh dan ceroboh. Selanjutnya ada Terakawa, orang yang mudah marah. Kemudian Sohei si pengecut. Lalu ada Yuki. Dan yang terakhir ada Makoto. Sedangkan pemimpin di pihak musuh bernama Masuka. Terlihat mereka terus bertarung dan tidak bisa dipastikan siapa yang menjadi pemenangnya dikarenakan keburu ada bunyi sirene polisi yang menuju ke sana. Sedangkan SMA yang akan bergabung dengan Bakada bernama SMA Katlea dan diketuai oleh Fumi. Dia adalah seorang cewek berbakat dan yang paling pintar di sana. Selain itu, dia sangat dihormati oleh semua siswi. Saat dia sedang berpidato di depan teman-temannya, tiba-tiba kepala sekolah datang dan memberitahu bahwa SMA Katlea akan digabung dengan SMA Bakada. Tapi di sini Fumi terlihat santai, walaupun dia sudah mengetahui SMA Bakada adalah sekolah yang berisi para preman. Di sisi lain, Tatsuya and the Gang sangat terkejut mengetahui sekolahnya akan digabung dengan sekolah wanita. Karena mereka menganggap sekolahnya akan dianggap lemah dan akan diremehkan oleh sekolah lain. Lalu mereka pun menemui gurunya dan menolak untuk digabungkan. Tetapi gurunya itu tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu adalah keputusan dari kepala sekolah. Yang dimana alasan kepala sekolah menggabungkan Bakada dan Katlea agar sekolah mereka menjadi lebih baik dan tidak dicap buruk lagi di masyarakat. Hal itu karena siswi Katlea yang akan digabungkan adalah siswi-siswi yang terpilih dan berbakat. Di atap sekolah, Tatsuya melamun dan berniat mengundurkan diri saja dari sekolah jika penggabungan dengan Katlea tidak bisa dihentikan. Karena ia sudah berjanji pada kakak seniornya akan menjaga nama SMA Bakada. Tapi untungnya Asada datang ke sana dan menenangkannya. Tidak lama kemudian, Sohei datang ke sana dan memberitahu pelang SMA Bakada telah dicuri oleh SMA Ugasi. Dengan cepat mereka datang ke sana untuk mengambil kembali pelang sekolahnya. Dan karena Matsuya malah membakar pelang itu, Tatsuya dan Asada sangat marah dan langsung melawan mereka meskipun musuhnya lebih banyak. Karena kalah jumlah, Tatsuya sangat kewalahan dan untungnya temannya yang lain datang dan mereka pun kembali tawuran. Hingga pada akhirnya Tatsuya and the Gang berhasil mengalahkan musuhnya dan berhasil mengambil kembali pelang sekolahnya. Namun saat kembali ke sekolah, Tatsuya malah melihat pelang sekolahnya yang sudah diganti oleh Fumi, yang ternyata siswi Katlea sudah datang ke SMA Bakada. Bahkan mereka juga mengganti bangku dan peralatan sekolah menjadi barang-barang bersih. Melihat itu, Tatsuya langsung memarahi Fumi karena dia sudah membuang bangku peninggalan seniornya, yang dimana pemberian bangku dari senior adalah sebuah tradisi di SMA Bakada.
Kemudian Tatsuya dan teman-temannya mencari bangku itu yang dibuang ke tempat pembuangan sampah. Namun di sana mereka malah bertemu dengan geng Mosuke yang mengajaknya tawuran karena telah memasuki wilayahnya. Dengan gagah berani, Tatsuya and the gang tanpa banyak omong langsung melawan geng itu. Dan dengan mudahnya Tatsuya and the gang berhasil mengalahkan mereka. Setelah itu mereka kembali mencari bangkunya. Namun di perjalanan mereka bertemu dengan Fumi yang terlihat merasa bersalah karena telah membuang bangku SMA Bakada. Karena ia juga pernah merasakan situasi itu ketika masih kecil, di mana sebelum ibunya pergi ke luar negeri, ibunya memberikan sebuah boneka pada Fumi. Tapi ternyata neneknya malah membuang boneka itu karena terlihat tua. Untungnya Fumi berhasil menemukan boneka itu di tempat sampah. Keesokan harinya Fumi melihat Tatsuya and the gang yang berhasil menemukan bangku itu dan membawanya kembali ke sekolah. Melihat hal itu, Fumi pun menghampirinya dan menantang Tatsuya untuk memperebutkan jabatan ketua OSIS jika mereka menginginkan bangku tua itu kembali ke kelas. Dan jika Fumi menang, maka Tatsuya harus mengikuti tradisi SMA Katleya yang bersih, rapi, dan disiplin. Mendengar hal itu, Tatsuya langsung menyetujuinya. Dan sebaliknya, jika dia menang, maka semua siswi Katleya harus mengikuti tradisi SMA Bakada. Sebelum waktu pemilihan tiba, kedua kandidat ini saling mempromosikan diri dan membagikan brosur untuk memenangkan suara. Dan di setiap kampanye pastinya ada pidato. Lalu kedua calon ini harus membuat sebuah pidato sebelum hari pemilihan itu dimulai. Tatsuya yang mengetahui hal itu, dia sangat bingung karena dia tidak tahu cara membuat pidato. Bukannya membantu, semua temannya malah pergi dari sana dan meninggalkan Tatsuya yang kebingungan membuat pidato. Hingga di siang hari mereka kepikiran tentang Tatsuya yang membuat pidato. Dan akhirnya mereka kembali ke sekolah untuk membantu Tatsuya. Di sana mereka membantu Tatsuya membuat isi pidato hingga pada akhirnya mereka berhasil membuatnya. Ketika hari penentuan ketua OSIS, Tatsuya malah bertarung dengan preman yang sedang memala anak kecil. Meski awalnya dia mau mengabaikannya karena dia takut terlambat pergi ke sekolah. Saat dia sedang mengejar dua preman itu, tiba-tiba pasukan mereka datang dan memukul Tatsuya dari belakang. Karena musuh yang sangat banyak, Tatsuya pun sedikit kesusahan melawan mereka semua. Dalam pertarungan ini, pada akhirnya Tatsuya berhasil mengalahkan mereka semua dan langsung bergegas pergi ke sekolah. Bersamaan dengan itu, Fumi sebagai wakil Katleya menyampaikan pidatonya terlebih dahulu. Bahkan sampai selesai pun, Tatsuya belum sampai ke sekolah dan membuat kepala sekolah memutuskan pemenang untuk menjadi ketua OSIS adalah Fumi. Tidak lama setelah itu, Tatsuya datang ke sana dengan keadaan wajah babak belur dan meminta maaf kepada teman-temannya karena telah mengecewakan mereka. Awalnya teman-temannya sempat kecewa. Untungnya ada Asada yang meyakinkan semuanya bahwa Tatsuya bertarung pasti ada alasannya. Dan akhirnya mereka semua memaafkan Tatsuya. Setelah itu anak kecil tadi menyusul Tatsuya ke SMA Bakada untuk mengembalikan kertas pidato yang ketinggalan. Fumi yang mengetahui hal itu pada akhirnya dia memberikan izin siswa Bakada untuk memakai bangkunya kembali. Karena Fumi yang menjadi ketua OSIS, maka kini SMA Bakada mau tidak mau harus mengikuti aturan yang dibuat olehnya. Tapi terlihat Tatsuya and the gang mengabaikan perintah itu. Fumi yang melihat hal itu kembali mengingatkan Tatsuya agar menepati janjinya untuk mengikuti peraturan SMA Katleya. Dan jika kali ini Tatsuya and the gang berhasil mematuhi peraturan itu tanpa ada yang dilanggar, maka Fumi akan mentraktir mereka semua yakiniku bento yang harganya cukup mahal. Dan karena Tatsuya and the gang tak pernah makan bento mahal, apalagi gratis, akhirnya mereka pun setuju. Di awal semua murid Bakada mampu menghindari semua pantangan agar bisa patuh dan disiplin di sekolah.
Bahkan ketika SMA Ugasi datang ke sana untuk mengajak tawuran, mereka malah mengabaikannya dan menyuruhnya untuk datang lain kali saja dan menunda tawurannya karena SMA Bakada sedang melakukan tantangan untuk mendapatkan Yakiniku Bento. だってさ、大切なもん掴み取るためにさ。そう。袴塚悪いんだけどさ、来週また来てくれる？なんなんだよ。問題はいつまで続くかでしょ。そうね。 Keesokan harinya, saat Tatsuya and the Gang datang tepat waktu ke sekolah, Sohei malah melanggar peraturan itu karena dia datang terlambat ke kelas. Yang ternyata ia sedang berada di ruang guru dan sedang diinterogasi oleh pihak sekolah dan kepolisian karena dia dicurigai telah melakukan pencurian dompet saat di taman kemarin. Dan bisa kita ketahui sebenarnya Sohei tidak melakukan pencurian itu. Karena kemarin saat dia kencan dengan pacarnya, tiba-tiba ada seorang pria bertopeng yang menabraknya dan menjatuhkan sebuah dompet. Namun karena dompet itu yang terjatuh di hadapannya, ia pun mengambilnya. Polisi yang menyangka bahwa pencurinya itu adalah Sohei, mereka pun langsung menangkapnya. Tatsuya and the Gang yang mengetahui hal itu dengan cepat datang ke ruang guru dan mencoba untuk membela Sohei. Karena mereka yakin Sohei tidak mungkin melakukan sesuatu yang merusak nama Bakada. Dan karena membela tanpa bukti, maka itu hanyalah sia-sia. Dan pihak sekolah akan mengeluarkan Sohei dari sekolah jika ia terbukti bersalah. 翔平さんやってねえのに退学ってなんだよ。おかしいだろ。 Tatsuya yang ingin membuktikan bahwa Sohei bukan pencurinya, ia bersama teman-temannya memutuskan untuk pergi ke taman dan menemukan pelaku sebenarnya. Di saat mereka sedang menunggu datangnya sang copet, yang datang malahan geng Natsugai, dan di sini Tatsuya tidak ada waktu untuk meladeni mereka dan memilih untuk kabur. Tapi ketika berlari, mereka malah melihat Fumi dan Kokyu yang sedang diganggu oleh preman geng itu. Dengan cepat mereka menolong Fumi dan langsung mengejar preman itu. Dan alasan Fumi ada di sana karena mereka juga sedang mencari pelaku sebenarnya agar tidak berdampak buruk bagi SMA Katleya. Lalu mereka pun sepakat untuk bekerja sama mencari pencopet itu karena mereka punya tujuan yang sama, yaitu melindungi nama sekolah masing-masing. Lalu mereka pun membagi dua kelompok dengan cara adu suit. Lalu setelah selesai membagi kelompok, mereka memulai berpencar melakukan aksinya. Hingga akhirnya pencopet itu melakukan aksinya dan Tatsuya melihat kejadian itu langsung mengejarnya. Hingga akhirnya Tatsuya berhasil menangkap pencopet itu dengan melemparkan penjepit rambut milik Kokyu ke arah pencopet itu hingga terjatuh. Dan akhirnya dia berhasil ditangkap dan Sohei pun dinyatakan tidak bersalah. Keesokan harinya, Tatsuya and the Gang menyambut kembali kedatangannya Sohei dengan sangat bahagia. Tapi tiba-tiba mereka dihadang oleh Fumi yang menyuruhnya memakai sepatu indoor. Karena Tatsuya yang telah melanggar peraturan dengan menghajar preman kemarin. Meski tujuan mereka untuk membantu Fumi, tapi berkelahi tetaplah berkelahi. Dan itu telah melanggar peraturan di Katleya. Setelah kemarin Tatsuya membantu Fumi dengan menghajar geng Matsugai, artinya ia telah melanggar peraturan. Karena berkelahi tetaplah berkelahi, yang membuat Tatsuya and the Gang harus memakai sepatu indoor sesuai dengan janjinya. Namun terlihat mereka yang tidak memakai sepatu itu dan mengabaikannya. Beberapa hari setelah itu SMA Katleya mengumumkan murid terbaik di sekolahnya. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, peringkat pertama adalah Fumi, lalu kedua adalah saya, dan ketiga adalah Sayuri. Di kelas, guru dan murid memberikan bunga kepada Fumi dan saya sebagai bentuk penghargaan. Di saat Fumi dan yang lainnya sedang merayakannya, Sayuri malah bolos di jam pelajaran, yang ternyata dia berada di atap sekolah. Di sana dia tidak sengaja menjatuhkan sepatunya dan hampir mengenai Maya yang berada di bawah. Melihat hal itu, Maya pun dengan cepat pergi ke atap sekolah untuk mencegah Sayuri yang terlihat ingin bunuh diri. Namun ternyata Sayuri beralasan ia di sana hanya ingin jalan-jalan saja dan tidak berniat untuk bunuh diri. Namun Maya merasa Sayuri sedang tidak baik-baik saja. Hingga akhirnya Sayuri mengurungkan niatnya itu dan pergi dari sana. Yang pada akhirnya kita tahu alasan Sayuri nekat untuk bunuh diri karena dirinya yang depresi dengan ayahnya yang selalu menentang keinginannya yang ingin menjadi seorang atlet dan malah dimasukkan ke sekolah wanita Katleya.
Karena Maya yang khawatir dengan Sayuri, ia pun memutuskan menemani Sayuri dan mencoba untuk menenangkannya. Tetapi mereka berdua malah bertemu dengan preman yang rese. Melihat hal itu, tanpa banyak omong, Maya pun langsung mengejar mereka. Dan dengan mudah dia mengalahkan para preman itu. Kemudian Maya pun kembali menasihati Sayuri, dan ia pun menceritakan masa lalunya yang hampir sama dengan Sayuri, di mana dulu saat kecil, ibunya memperlakukan dirinya seperti seorang perempuan, dan hampir menjadi banci karena ibunya yang menginginkan anak perempuan, yang membuat Maya sering dihina oleh temannya, bahkan ia juga pernah nekat untuk bunuh diri. Namun untungnya ia dicegah oleh Tatsuya. Dan semenjak kenal dengan Tatsuya, hidupnya pun mulai berubah dan mulai menjadi seorang pria sejati. Meski Sayuri sedikit luluh, namun dalam hatinya, dia tetap kepikiran untuk melakukan bunuh diri. Di kelas Tatsuya yang menyadari Sayuri dan Maya bolos di jam pelajaran, mereka pun memutuskan untuk mencarinya. Lalu mereka pun berpencar dan membagi menjadi 2 tim agar lebih cepat untuk menemukan mereka. Di perjalanan, tim Satoshi malah bertemu dengan preman yang mencegatnya. Melihat hal itu, dia menyuruh Sohei dan yang lainnya untuk pergi dari sana karena dia sendiri yang akan menghadapi preman itu. Karena Sayuri yang masih belum ditemukan, Fumi dan Tatsuya memutuskan pulang dan menemui Sayuri di sekolah saja. Di perjalanan pulang, Tatsuya dan Asada tidak sengaja bertemu dengan seniornya yang bernama Kajiro. Saat itu Kajiro sedang dimarahi oleh bosnya. Di sana mereka bertiga pun mengobrol dan mengenang sosok almarhum kakaknya Tatsuya. Keesokan harinya di atap sekolah, Maya mencoba lagi untuk menenangkan Sayuri, dan tiba-tiba Fumi datang ke sana yang langsung menampar dan menceramai Sayuri kalau dia tidak sendirian dan teman-temannya akan selalu ada untuknya. Hingga akhirnya Sayuri pun luluh dan mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Bahkan Sayuri kembali tersenyum lagi. Di sana Fumi pun mengucapkan terima kasih kepada Tatsuya karena telah membantu mencari Sayuri. Kemudian kita diperlihatkan dengan Asada yang sedang dalam perjalanan menuju sekolah. Di perjalanan dia tidak sengaja bertemu dengan teman SMP-nya yang bernama Okamoto, yang langsung menghina kalau ayah Asada adalah seorang penjahat dan mantan napi. Mendengar hal itu, tanpa banyak omong, Asada langsung mengejarnya hanya dengan 1 pukulan. Akibat kejadian itu membuat Asada diskos karena orang tua Okamoto yang menuntut pihak sekolah Bakada untuk mengeluarkan Asada dari sekolah karena telah mengejar anaknya. Ditambah lagi Asada yang malah diam saja saat diinterogasi, yang membuat kepala sekolah kesulitan untuk membelanya. Tatsuya and the gang yang tidak terima memutuskan untuk mencari Okamoto. Hingga akhirnya mereka pun berhasil menemukannya. Tapi ternyata Tatsuya malah bersujud dan memohon kepada Okamoto untuk mencabut tuntutannya. Bersamaan dengan itu, Fumi tidak sengaja bertemu dengan Asada yang sedang bekerja. Di sana mereka mengobrol, dan Asada pun menceritakan masa lalunya, yang ternyata ayahnya itu memang seorang mantan napi. Karena dulu ayahnya tidak sengaja pernah menabrak seseorang hingga tewas. Dan karena kejadian itu membuat Asada depresi, dan ia memutuskan untuk keluar dari SMP-nya yang dulu karena dia selalu dibully oleh teman-temannya. Hingga suatu hari dia bertemu dengan Tatsuya di sebuah tempat bisbol yang membuat dirinya kembali bersemangat lagi karena Tatsuya yang mau menerimanya apa adanya. Keesokan harinya Okamoto dan orang tuanya kembali datang ke SMA Bakada untuk melanjutkan tuntutannya itu. Lalu ibu Okamoto terus banyak omong dan terus menghina Asada. Dia meminta sekolah agar segera mengeluarkan Asada. Mendengar hal itu, Fumi pun membela Asada dengan mengatakan jika ada yang menghina siswa dari sekolahnya, maka dia tidak akan tinggal diam. Hingga akhirnya Okamoto pun tersadar, lalu mengajak ibunya pergi dari sana dan mencabut tuntutannya. Dan artinya Asada pun tidak jadi dikeluarkan dan bisa kembali ke sekolah.
ありがとう。 Keesokan harinya Tatsuya tidak sengaja bertemu dengan siswa SMA Shinji yang langsung menghina sekolahnya yang sudah dianggap lemah karena sudah bergabung dengan sekolah wanita. Tatsuya yang tidak terima hampir saja mengejar mereka. Tapi tiba-tiba Pak Guru datang yang langsung mencegahnya. Hingga akhirnya Tatsuya pun memutuskan untuk pergi dan akan mengejar mereka saat di luar. Di sekolah Fumi menemani saya untuk pulang karena saya yang selalu dicegat oleh pengagum rahasia yang menyukainya dan kita sebut saja si Bambang. Asada yang tidak sengaja mendengar obrolannya Fumi tentang saya, ia pun menawarkan diri untuk membantunya sebagai balas budi karena Fumi telah membantunya karena kasus kemarin. なんかあったら言ってくれ。 Di perjalanan pulang, Tatsuya and the gang melihat salah satu murid Bakada yang sedang dikeroyok oleh anak SMA Shinji. Melihat hal itu pun, ia langsung menendang mereka dan Tatsuya mengajak SMA Shinji untuk tawuran esok hari jam 10 di lapangan untuk menyelesaikan masalah mereka secara jantan. Keesokan harinya saya yang sedang dalam perjalanan ke sekolah tiba-tiba dicegat oleh Bambang yang menculiknya dan membawanya ke sebuah gudang. Bersamaan dengan itu, Fumi mendapat SMS dari saya yang memberitahu keberadaannya ada di gudang. Dengan cepat, ia pun segera pergi ke sana bersama dengan Asada. Namun Tatsuya yang tidak sengaja mendengar hal itu tidak bisa membantu Fumi karena dirinya yang sudah berjanji akan tawuran dengan SMA Shinji. Dan ketika kedua SMA ini bertemu di lapangan, tanpa banyak omong, mereka pun langsung tawuran. Di sini terlihat Tatsuya and the gang yang lebih unggul. Bersamaan dengan itu di tempat lain, Asada yang sudah sampai di gudang, ia pun langsung mengejar mereka yang menghadangnya. Dan dengan mudah Asada mengalahkan mereka. Namun di tengah pertarungan tiba-tiba Bambang mengancam akan menyetrum saya jika Asada tetap melawan. Yang akhirnya membuat Asada harus pasrah dan diajar hingga babak belur. Saat Asada akan dihabisi, tiba-tiba Tatsuya datang membawa pasukannya untuk membantu dan langsung mengejar lagi setelah menang melawan SMA Shinji. Dan karena Tatsuya jago tawuran, dia dengan mudah mengalahkan mereka. Dan karena kejadian itu membuat Tatsuya menjadi lebih dekat lagi dengan Fumi. Keesokan harinya, Fumi and the gang mendengar kabar dari guru bahwa sekolahnya akan kedatangan wartawan majalah. Dan mereka yang mengetahui hal itu pun langsung bersemangat karena Fumi yang ingin sekolah itu dicap baik di mata masyarakat. Lalu dia pun menyuruh Tatsuya and the gang untuk berpenampilan rapi saat wartawan itu datang. Tetapi Tatsuya menolaknya, yang membuat para cewek-cewek menyuruhnya untuk tidak datang ke sekolah saja. Waktu pulang sekolah, Fumi dan saya mengajak Tatsuya dan Asada untuk makan di restoran. Setelah pulang dari restoran, Fumi tidak sengaja bertemu dengan teman SMA yang dulu bernama Risa. Risa sendiri sudah di DO dari SMA Katleya. Kini Risa menjadi seorang preman dan ingin membalas dendam pada SMA Katleya karena telah mengeluarkannya. Risa dengan pacarnya yang seorang preman juga, mereka mencoret-coret pelang sekolah Katleya. Dan melihat hal itu, dengan cepat Fumi dan teman-temannya langsung membersihkan coretan itu sebelum wartawan datang. Sedangkan Tatsuya and the gang langsung pergi mencari pelakunya yang telah melakukan itu. Dan mereka mengunjungi satu persatu sekolah preman yang ada di sana. Meski semua sekolah sudah mereka datangi, akan tetapi mereka masih belum menemukan pelakunya. Kemudian saat di markas, Tatsuya tidak sengaja teringat pacarnya Risa yang pernah bertemu dengannya.
Ditambah pacarnya Sohei yang memberi info kepadanya bahwa pelaku pencoretan itu adalah Risa. Karena Risa sudah menjelekkan sekolah Katleya di sosial media. Mengetahui hal itu, mereka pun langsung mencari Risa. Bersamaan dengan itu, wartawan yang akan berkunjung ke SMA Katleya sudah datang, dan untungnya semua bisa berjalan dengan lancar karena Tatsuya and the gang tidak ada di sekolah dan sedang mencari Risa. Setelah kunjungan itu selesai, datanglah Risa dan pacarnya ke sana yang berniat akan mengganggu acara itu. Namun untungnya Tatsuya dan pasukannya juga datang, dan tanpa banyak omong mereka pun langsung tawuran. Terlihat tawuran mereka sangat sengit hingga malam hari. Sedangkan Fumi menceramai Risa di sana, hingga akhirnya Risa pun mulai luluh, dan ia pun menyuruh pacarnya untuk menghentikan tawuran itu. Tapi pacarnya itu menolaknya, hingga pada akhirnya Tatsuya langsung menguppercutnya dan langsung membuatnya pingsan. Dan wartawan yang tidak sengaja melihat tawuran itu langsung banyak omong dan malah menghina Tatsuya and the gang. Saat wartawan itu sedang menghina Tatsuya, Fumi pun langsung maju membela dan menjelaskan bahwa Tatsuya tawuran demi melindungi sekolahnya. Di part sebelumnya, Tatsuya and the gang mengejar pacarnya Risa yang ingin merusak sekolahnya. Namun karena wartawan yang tidak sengaja melihat tawuran itu, ia pun malah menghina kalau SMA Bakada isinya hanyalah para preman. Tapi untungnya Fumi membela Tatsuya dengan mengatakan bahwa Tatsuya and the gang terpaksa tawuran demi melindungi sekolahnya. Tatsuya yang mendengar itu jadi tersentuh dan dia menganggap Fumi kini menjadi sahabatnya. Ketika di kelas para murid mendapatkan kabar buruk dari media sosial karena ada seseorang misterius yang telah menjelekkan dan menyebarkan berita palsu tentang SMA Katleya cabang 2 yang membuat SMA Katleya dicap buruk di mata masyarakat. Bahkan para orang tua dari wali murid datang ke sekolah dan demo kepada kepala sekolah untuk memindahkan anak-anaknya ke SMA Katleya cabang 1. Mereka beranggapan SMA Katleya dicap buruk karena penggabungan dengan SMA Bakada. Tapi untungnya kepala sekolah masih bisa menenangkan mereka dengan bilang bahwa kabar itu adalah hoax. Tapi tak disangka teman Fumi yang bernama Mana mengajak para cewek-cewek lainnya untuk mengintai Tatsuya and the gang tanpa sepengetahuan Fumi dan saya. Karena mereka yang menyangka berita hoax itu adalah perbuatan Tatsuya and the gang. Setelah beberapa lama mengintai siswa Bakada, mereka belum menemukan bukti juga. Karena Tatsuya and the gang yang memang bukan pelakunya. Lalu Mana kembali meyakinkan teman-temannya kalau SMA Bakada lah pelakunya. Tapi Fumi langsung menyangkalnya karena Tatsuya dan temannya tidak mungkin melakukan hal itu. Ketika di perjalanan pulang, Satoshi tidak sengaja menabrak siswi SMA Katleya cabang 1 yang bernama Yuno yang menjatuhkan kartu namanya. Dan Satoshi yang melihat hal itu pun mulai mencurigainya karena Yuno yang terlihat panik saat itu. Karena penasaran keesokan harinya, Tatsuya and the gang nekat pergi ke SMA Katleya cabang 1 untuk menyelidiki Yuno sambil memberikan kartu namanya yang terjatuh kemarin. Di sana mereka pun berpencar agar lebih cepat menemukan Yuno karena terlihat SMA Katleya cabang 1 sangatlah luas. Di sana Sohei malah membuat kerusuhan dengan masuk ke kelas cewek-cewek yang sedang belajar. Dan karena para cewek ketakutan, tiba-tiba datang satpam di sana yang langsung mengejar mereka. Tatsuya dan Asada yang sedang berada di sana langsung diselamatkan oleh Yuno yang mengajaknya untuk bersembunyi di kelasnya. Sedangkan Sohei dan yang lainnya berhasil kabur dan keluar dari sekolah itu. Di sana Asada dan Tatsuya menanyakan kepada Yuno tentang dirinya yang telah dicurigai telah menyebarkan berita hoax di media sosial dengan alasan Yuno telah membenci Fumi. Tapi ternyata Yuno bukanlah pelakunya karena dia sangat mengagumi Fumi meskipun sudah berbeda sekolah. Lalu ia pun malah menyuruh mereka berdua untuk mengawasi Mana dan menjebaknya. Karena ternyata sebelumnya Mana pernah memberitahu bahwa dia sedang melakukan sesuatu untuk pria yang ia sukai. Mengetahui hal itu, Tatsuya dan Asada pun langsung mencari Fumi untuk memberitahunya. Di taman ia langsung memberitahu Fumi dan menyuruhnya untuk membuat jebakan kepada Mana sebelum menangkapnya. Keesokan harinya di kelas, semua murid mendapatkan berita lagi yang berisi tentang SMA Bakada yang akan membuat sebuah dewan khusus. Tapi ternyata itu adalah jebakan yang dibuat untuk Mana. Karena sebelumnya yang mengetahui pembuatan dewan khusus hanya Fumi, saya, dan Mana.
Dan disinilah akhirnya kejahatan Mana pun terbongkar. Dan Fumi pun meminta Mana untuk menjelaskan alasan dirinya telah menjelekkan nama sekolahnya sendiri. Dan Mana malah memberikan jawaban yang membuat Fumi sakit hati dengan bilang dia membenci Fumi. Mendengar itu Fumi pun langsung menangis. Sejak kejadian itu, Fumi menjadi sering melamun di kelas dan tidak fokus di jam pelajaran. Tatsuya dan Asada yang tidak tega melihat Fumi, ia pun mengajak teman-temannya untuk menghibur Fumi agar tidak bersedih lagi. 不明を元気にしようプロジェクトだよ。あれそれ全然似てねえぞお前全然面白くない。 Namun semua itu sia-sia karena Fumi yang masih belum bisa tersenyum kembali. Dan keesokan harinya, Fumi malah bolos sekolah dan pergi ke taman untuk menenangkan diri. Asada yang melihatnya kembali menenangkannya dan mengajak Fumi untuk makan di kafe sambil bercerita. Bersamaan dengan itu, Tatsuya dan saya yang khawatir dengan keadaan Fumi, mereka berdua pun memutuskan untuk mencarinya. Lalu mereka berdua pun mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Fumi. Namun sayangnya Fumi masih belum ditemukan. Hingga akhirnya saya teringat dengan Fumi yang mengajaknya makan di kafe. Dan dengan cepat mereka berdua pun langsung pergi ke kafe itu. Tapi saat sampai di sana, mereka malah melihat Fumi dan Asada yang sedang bermesraan. Dan itu membuat saya dan Tatsuya merasa cemburu. Lalu mereka berdua pun memutuskan untuk pergi dari sana dan tidak mengganggu Asada dan Fumi. Keesokan harinya di sekolah, terlihat saya yang masih canggung kepada Fumi setelah melihatnya berduaan dengan Asada. Namun ia masih bisa tersenyum dan akan mengikhlaskan Asada kepadanya agar persahabatan mereka tidak hancur. Tapi Fumi membantahnya karena dia menyukai Tatsuya dan belum berani untuk mengungkapkannya. Saya yang mendengar itu merasa lega dan langsung meminta maaf karena telah berprasangka buruk kepada Fumi. Kemudian kita diperlihatkan dengan para preman yang mengajar siswa Bakada. Bahkan mereka nekat menghancurkan markasnya Tatsuya dan mengganti tulisan SMA Bakada dengan gambar kalajengking. Melihat hal itu dengan cepat, Tatsuya and the gang langsung mencari pelakunya untuk dikasih pelajaran. Tetapi di depan sekolah, tiba-tiba Tatsuya langsung diajar oleh preman itu hanya dengan satu pukulan dan orang itu bernama Hungo. Ketika teman-temannya akan membalas dendam, ternyata Hungo dengan cepat langsung menghilang dari sana. Ketika di markas, Tatsuya memperingatkan Asada untuk berhati-hati karena Hungo yang bukan merupakan preman biasa. Keesokan harinya wali kelas memperkenalkan murid baru pindahan yang ternyata mereka adalah Hungo and the gang. Melihat hal itu Tatsuya hanya bisa terdiam karena dirinya yang masih belum pulih sepenuhnya. Tapi ternyata dengan cepat, Hungo mendapat banyak pasukan karena dia yang mengajar dan mengancam siswa Bakada untuk mengikutinya. Fumi yang melihat hal itu pun meminta kepala sekolahnya yang bernama Sayoji untuk mengeluarkan Hungo dari sekolah. Tapi Sayoji menolaknya dan meminta Fumi untuk tetap bertahan. Kemudian berita hoak yang menjelekkan SMA Katlea bermunculan lagi di media sosial dan di sini Fumi pun langsung menyangka kalau semua itu adalah ulahnya Mana karena dia yang tidak masuk sekolah lagi semenjak Fumi yang membongkar kejahatannya. Dan untuk memastikannya ia pun mengajak saya untuk menemui Mana setelah pulang sekolah. Dan saat di perjalanan mereka tidak sengaja melihat Mana yang sedang menuju ke suatu tempat. Lalu mereka berdua mengikutinya dari belakang. Yang ternyata Mana sedang menemui Sayoji. Dan disinilah kita bisa mengetahui ternyata di balik semua ini dalangnya itu adalah Sayoji, kepala sekolah SMA Katlea. Karena Mana yang disuruh Sayoji terus menjelekkan SMA Katlea cabang 2 dan SMA Bakada agar reputasi SMA Bakada semakin buruk dan kepala sekolah SMA Bakada mau menjual tanahnya itu kepadanya. Dan Mana mau mengikuti perintah Sayoji dikarenakan ia menyukainya. Tapi karena Mana sudah menyelesaikan misinya, kini Sayoji tidak butuh lagi dan meninggalkannya. Di sekolah, Tatsuya pun memutuskan untuk tawuran dengan Hungo untuk balas dendam. Karena kekalahannya itu sudah tersebar luas ke kota
termasuk Masuki dan Matoba yang mulai meremehkannya. Bersamaan dengan itu Sayoji menyuruh para siswi Katleya untuk berkumpul esok hari karena dia yang akan menyampaikan pengumuman tentang SMA Katleya cabang 2 yang akan dibubarkan. Esok harinya tibalah tawuran antara Tatsuya dan Hongo bersamaan dengan pengumuman pembubaran SMA Katleya cabang 2. Dan mereka pun langsung tawuran. Tatsuya and the gang langsung melaju cepat mengejar anak buahnya Hongo. Sedangkan Hongo, dia sedang di ruangan kelas menunggu kedatangan Tatsuya untuk Beiwan 1 lawan 1. Terlihat tawuran mereka sangat sengit. Saat berada di tangga, kini Sohei mulai memberanikan diri untuk Beiwan dengan salah satu eksekutifnya Hongo. Sedangkan Asada melawan tangan kanannya Hongo di lantai selanjutnya. Lalu ia pun menyuruh Tatsuya terlebih dahulu pergi menemui Hongo. Dan ketika sudah bertemu, mereka pun memulai duel 1 lawan 1. Di awal pertarungan, Asada sangat kewalahan menghadapi musuhnya. Sedangkan Tatsuya ternyata dia juga mengalami hal yang sama. Tatsuya diajar terus-terusan oleh Hongo. Di sisi lain, Sohei yang akan baku hantam malah kabur dan kembali ke lantai bawah. Di sana tiba-tiba Masuki dan Matoba datang untuk membantunya karena mereka tidak ingin musuh bebuyutannya dikalahkan oleh orang lain. Dan berkat bantuan dari mereka berdua, kini Tatsuya and the gang menjadi lebih unggul. Ditambah Asada juga sudah mulai bangkit dan pada akhirnya dia berhasil mengalahkan tangan kanan Hongo. Sedangkan Tatsuya yang sedang diajar habis-habisan mencoba untuk bangkit lagi hingga pada akhirnya tekadnya yang kuat untuk melindungi SMA Bakada memberinya kekuatan untuk mengalahkan Hongo. Dan akhirnya Tatsuya and the gang berhasil memenangkan tawuran ini dan kembali merebut posisi ketua di SMA Bakada. Bersamaan dengan itu, Sayoji yang sedang menyampaikan pengumumannya itu, Fumi langsung naik ke panggung untuk berpidato. Di sana dia menyampaikan tentang SMA Bakada yang memang tidak layak dijadikan tempat belajar, dan dia seperti mendukung seolah itu untuk dibubarkan. Namun di akhir pidatonya, dia membongkar siapa pelaku sebenarnya yang menjelekkan SMA Bakada dan Katleya cabang 2, yaitu dia adalah salah satu guru di sana dengan memanfaatkan murid Katleya, dan dia juga menyebutkan guru itu telah menyogok Hongo and the gang untuk lebih menjelekkan SMA Bakada agar sekolah itu bisa dijual dan dijadikan mall. Dan Fumi menegaskan bahwa ia menolak pembubaran SMA Bakada. Semua murid yang melihat hal itu langsung tepuk tangan yang menandakan mereka setuju dengan pendapat Fumi. Ditambah lagi kepala sekolah Bakada juga datang ke sana dan menyampaikan kalau dia tidak akan membubarkan SMA Bakada karena dia juga telah menolak rencana Sayoji untuk menjual sekolah Bakada. Dan akhirnya sekolah Katleya cabang 2 tidak jadi dibubarkan. Setelah kejadian itu, kini hubungan Tatsuya and the gang dan Fumi malah menjadi lebih akrab dan bahkan mereka semua menjadi lebih lemah lembut semenjak berteman dengan Fumi, yang membuat Makoto dan Yuki malah ingin berkhianat kepada Tatsuya dan memutuskan untuk menjadi musuhnya. Karena semenjak kenal dengan SMA Katleya, Tatsuya tidak sesangar dahulu. Lalu dia mengajak Tatsuya untuk tawuran di sana. Dan tawuran ini sekaligus menutup akhir dari cerita. Dan entah siapa yang menang di film tidak dijelaskan. Oke, sekian pembahasan film kali ini. Dan ini adalah part terakhir. Baiklah, saya pamit dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.